Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, cahaya pedang bersinar seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Kultivasi seniman bela diri di tahap tengah tingkat ke-6 adalah tingkat ke-4 dari ilmu pedang inferior tingkat Huang, ucap Luming. Mata Luming bergerak. Tak disangka, kultivasi putra bangsawan ini ternyata tidak lemah. Seni pedang Fei Yun, kamu adalah murid dari sekte Fei Yun, berhenti. Seru Wu Mo berdarah. Berhenti jika kamu mengatakan berhenti, ucap Tuan Muda Gui mencibir. Cahaya pedang terus menyala, memaksa Wu Mo mundur lagi dan lagi. Oh. Pada akhirnya, cahaya pedang putra bangsawan meninggalkan luka panjang di lengan Wu Mo, darah mengalir. Pada saat ini, Tuan Muda meletakkan pedangnya dan berdiri, dengan bangga berkata, kali ini saya akan memberi Anda pelajaran, lain kali, Anda akan mati. Ingat, saya Su Fei Yun, murid inti dari Fei Yun Zong. Jenis apa tangan berdarah? Di mata Fei Yun Zong saya ada sampah di dalamnya, ucap Su Fei Yun. Ternyata dia adalah murid inti dari sekte Fei Yun, tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Wu Mo ini benar-benar mencari pelecehan, ucap Luming tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Di bagian timur Kekaisaran Laisun, sekte pedang Xuan Yuan secara alami adalah penguasa tertinggi. Tapi selain sekte pedang Xuan Yuan, sebenarnya ada beberapa sekte lain dibandingkan dengan sekte pedang Xuan Yuan. Sekte ini secara alami berbeda dari sekte pedang Xuan Yuan, tetapi dibandingkan dengan beberapa pembudidaya biasa atau beberapa keluarga kecil, ada jauh lebih kuat. Sekte Fei Yun adalah sekte semacam itu. Kamu, dimarahi di depan umum oleh seorang pemuda berusia 20-an, kulit Wu Mo sangat jelek, terkadang berubah menjadi hijau dan pucat, tetapi dia tidak akan pernah berani membiarkannya marah pada Su Fei Yun. Tiba-tiba, dia menatap Luming, dan berkata dengan dingin, "Nak, apa yang baru saja kamu gelengkan kepala dan tertawakan? Apakah kamu menertawakanku? Beraninya kamu menertawakanku hanya karena kamu bajingan kecil. Aku akan membunuh kamu," ucap Wu Mo. Kemudian, dia menamparkan Luming dengan telapak tangan. Karena Wu Mo kehilangan muka dengan Su Fei Yun, saya akan mendapatkannya kembali dengan Luming. Mata Luming menjadi dingin, dan ada seringai di sudut mulutnya. Dia melihat telapak tangan Wu Mo dan tetap tidak bergerak. Matilah, senyum dingin melintas di sudut mulut Wu Mo. Anak ini, kamu sangat ketakutan. Salah satu dari 3 hantu Yinsan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, cahaya pedang meledak, cahaya pedang seputih salju memotong udara, lebih cepat dan lebih dingin dari cahaya pedang Su Fei Yun barusan. Oh, cahaya berdarah menyala, diikuti oleh jeritan sengsara Wu Mo. Ah, tanganku, ucap Wu Mo mundur sambil berteriak, salah satu telapak tangannya menghilang. Tentu saja, telapak tangannya terpotong oleh pedang Luming. Pedang yang begitu cepat, begitu kejam. Hati orang lain di aula bergetar, dan mereka semua menatap Luming dengan sungguh-sungguh. Sepertinya dia baru berusia 15 atau 16 tahun, tapi dia mampu memotong telapak tangan Wu Mo yang berdarah dengan satu pedang, sungguh kekuatan yang mengerikan. Ah, siapa kamu, ucap Wu Mo berteriak dengan sedih. Sekte pedang Xuan Yuan, Luming, jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa pergi ke sekte pedang Xuan Yuan untuk menemukanku, sekarang, pergi. Teriak Luming. Apa, sekte pedang Xuan Yuan? Yang lainnya semua terkejut, dan kemudian mereka menunjukkan ekspresi tiba-tiba. Ternyata menjadi murid dari sekte pedang Xuan Yuan, tidak heran dia memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Su Fei Yun yang memiliki ekspresi angkuh di wajahnya, sekarang menjadi tenang. Murid dari sekte pedang Xuan Yuan, haha, aku mengakuinya, ucap Wu Mo tersenyum pahit. Baginya, sekte pedang Xuan Yuan adalah raksasa, jika dia tidak ingin mati, dia tidak akan pernah bisa membalas dendam dari Luming dalam hidupnya. Wu Mo mengambil tangannya yang terputus, bergegas keluar dari aula karena malu, dan menghilang. Apakah itu sekte pedang Xuan Yuan? Di atas aula utama, mata tetua kedua berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Haha, ternyata Yingji muda dari sekte pedang Xuan Yuan.
Tidak hormat dan tidak hormat, ucap pria tua berambut abu-abu itu mengepalkan tinjunya terlebih dahulu, dan berkata dengan sopan. Setelah itu, beberapa orang lainnya berdiri dan mengepalkan tinju mereka. Lu Ming tersenyum tipis, membalas hormat, lalu duduk. Haha, aku tidak menyangka akan ada Yingji dari Sekte Pedang Suanyuan kali ini. Aku bahkan tidak tahu bahwa kartu misi keluarga Zuku telah dikumpulkan oleh Sekte Pedang Suanyuan. Tapi ini lebih baik, dan kami memiliki kepercayaan diri yang lebih besar kali ini. Oke, sekarang, ayo pergi, ucap Zhu Chuan sambil tersenyum. Semua orang mengangguk dan mengikuti Zhu Chuan keluar dari rumah Zhu. Di luar, orang-orang dari keluarga Zhu sudah siap. Sebuah gerbong, puluhan penjaga dari keluarga Zhu, dan lebih dari selusin kuda bersisik hijau. Di gerbong ini adalah keluarga Nona Zhu saya, ucap Zhu Chuan. Semua orang mengangguk dan menunggang kuda bersisik biru. Zhu Chuan berkata, pergi, dan lusinan kuda bersisik hijau mengeluarkan suara, gemuruh, dan kelompok itu menuju ke Dark Blood Mountain. Zhu Chuan bepergian bersama. Jaraknya lebih dari 10 hari dari kota Yuekong ke Gunung Darah Hitam. Semua orang bergegas di siang hari dan beristirahat di malam hari. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari terakhir, sangat damai, karena dekat dengan Gunung Darah Hitam adalah yang paling berbahaya. Karena dekat dengan Dark Blood Mountain dan medannya sepi, ada berbagai macam bandit dan pencuri kuda yang tidak aktif. Hari keempat, larut malam. Lu Ming duduk bersila di tenda sementara, bermeditasi. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar, yang tampak sangat tiba-tiba di malam yang sunyi. Desir, Lu Ming membuka matanya seketika, dan bergegas keluar seperti embusan angin. Desir, jelas, bukan hanya dia, tetapi yang lainnya juga terkejut, bergegas menuju sumber suara. Itu adalah tenda besar, tempat kereta Nona Zhu diparkir. Lu Ming, 3 hantu Yinsan, Su Feiyun dan yang lainnya tiba hampir bersamaan. Di luar tenda, sesosok tubuh jatuh di sana. Ternyata itu adalah lelaki tua berambut abu-abu, tetapi pada saat ini, jantungnya ditusuk oleh tombak pendek, dan dia tidak lagi bernafas. Semua orang mengerutkan kening. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang sudah saling kenal. Lelaki tua ini bernama Chen Xin, dan dia menggunakan senjata pendek. Tapi sekarang, lelaki tua itu benar-benar tertusuk jantungnya dengan tombak pendeknya. Apa yang terjadi? Ucap Zhu Chuan bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis. Paman Fu, apa yang terjadi? Ucap Zhu Chuan memanggil. Di dalam tenda, seorang lelaki tua dengan sosok agak bungkuk berjalan keluar, gemetar saat ini, dan berkata, melapor ke tetua kedua, bawahan ini tidak tahu apa yang terjadi. Saya mendengar teriakan tiba-tiba tadi, dan saya bawahan tidak berani keluar untuk memeriksa, dan kemudian kamu datang, ucap lelaki tua. Hampir tidak ada jejak pertempuran di sini, dan meskipun basis kultivasi Chen Xin tidak terlalu tinggi, dia masih memiliki basis kultivasi tingkat kelima puncak dari seorang seniman bela diri. Siapa yang bisa membuat Chen Xin hampir tidak memiliki perlawanan untuk melawan? Bunuh dia dengan tombak pendekku, ucap bos dari 3 hantu Yinsan dengan ekspresi serius di wajahnya. Beberapa orang lain juga mengerutkan kening, berpikir, mungkinkah dari keluarga Zhou? Ucap Zhu Chuan bertanya dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Keluarga Zhou apa? Ucap Su Feiyun bertanya. Ini, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Keluarga Zhou kami memiliki musuh yang mematikan. Keluarga Zhou ini telah berperang secara diam-diam dengan keluarga Zhou selama beberapa dekade, dan semua orang ingin menghancurkan satu sama lain. Kali ini, jika keluarga Zhou tahu bahwa saya, Zhou Patriark keluarga terluka parah, jadi tidak mungkin mengirim seseorang untuk menghentikan kami mengawal pil, ucap Zhu Chuan menjelaskan. Apakah ada hal seperti itu? Penatua Zhou, ketika keluarga Zhou Anda mengeluarkan tugas, Anda tidak menjelaskan ini. Sekarang Anda memiliki 1 minggu ekstra tiba-tiba, bahaya telah meroket. Tidak, saya pikir tugas ini adalah masih harus didiskusikan, ucap bos dari 3 hantu Yinsan mengubah ekspresinya. Tidak buruk, ucap Su Feiyun juga mengangguk. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.